Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri, saya Yani Maulida dan ini rekan-rekan saya. Saya Nur Fizra Madini. Saya Akbar Ibrahim. Kami dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil proposal inovasi daerah kami yang berjudul Krisci, inovasi snack sehat berbahan dasar sisa kulit udang sebagai solusi pangan fungsional berbasis pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sirkular. Boleh di next. Indonesia disebut sebagai negara maritim, di mana memiliki potensi sumber daya hasil laut yang melimpah. Salah satu potensi sumber daya hasil laut yang melimpah ini terjadi di wilayah Cirebon, Jawa Barat, di mana dilansir berdasarkan data BPS pada tahun 2018 mengatakan potensi sumber daya laut di Cirebon pada jenis ikan itu terdapat 740,45 ton. Kemudian untuk jenis udang sebesar 112,50 ton. Tentu dengan melimpahnya hasil sumber daya potensi hasil laut ini juga terjadinya penumpukan atau pelimpahan dari limbah hasil laut itu sendiri. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, untuk limbah hasil laut ini belum teroptimalisasi secara signifikan gitu. Jadi makanya di sini kita dengan berbasis ekonomi sirkular kita peduli pada limbah-limbah hasil laut, salah satunya yaitu pada jenis sisa kulit udang, di mana kita memanfaatkan sisa kulit udang ini sebagai bahan baku utama dalam pembuatan krisci. Nah, lalu krisci itu sendiri apa sih? Boleh di next. Nah, krisci ini merupakan sebuah inovasi snack sehat sebagai pangan fungsional yang terbuat dari bahan dasar sisa kulit udang. Jadi sisa kulit udang sebelum kita buang yang nantinya akan berakhir menjadi limbah itu kita bersihkan, kita sterilisasikan terlebih dahulu untuk dibuat menjadi pangan fungsional. Nah, mengapa harus krisci gitu? Kenapa disebut sebagai makanan sehat gitu? Karena krisci sendiri secara kandungan gizinya yang mana terbuat dari kulit udang itu mengandung kalsium, protein, dan senyawa bioaktif seperti kitin dan kitosan yang baik bagi kesehatan tubuh. Salah satunya yaitu dapat menurunkan kolesterol. Jadi di sini kita peduli pada masyarakat sekitar di mana kita membuat sebuah inovasi snack sehat gitu dengan tujuan yang rendah kalori. Jadi untuk cemilan sehat ini bisa dikonsumsi oleh berbagai kalangan usia yang tentu tanpa takut terkena obesitas dan lainnya karena sangat rendah kalori gitu. Nah, jika dibandingkan tentu dengan snack-snack pada umumnya itu kan rata-rata terbuat dari bahan-bahan dasar kimia, kemudian pengawet, itu sehingga menjadikannya tidak sehat. Nah, lalu berdasarkan permasalahan ini tentu kita peduli pada inovasi yang berkelanjutan di mana krisci ini tidak hanya memiliki nilai secara konsumtif atau ekonomis belaka, tetapi juga di sini kita melingkupkan pada aspek lingkungan. Kita peduli pada lingkungan bahwa pemanfaatan limbah sendiri ternyata kita bisa menjadikan suatu produk yang dapat bernilai guna yang tentu dapat menjadi nilai ekonomi bagi pertumbuhan masyarakat sekitar. Nah, lalu apa saja menjadi tujuan dan sasaran dari inovasi kami? Yang pertama itu membuat snack sehat yang rendah kalori, bergizi, dan dari kulit udang. Nah, kemudian mengenalkan krisci ke masyarakat lokal dan nasional. Tentu harapannya krisci ini pasarnya dapat meluas dari skala lokal, nasional, hingga internasional. Kemudian yang ketiga, mengolah kulit udang agar tidak jadi limbah. Tentu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk bahan baku dasarnya kita memanfaatkan potensi sisa kulit udang ini sebelum berakhir menjadi limbah. Nah, kemudian yang keempat itu memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi di sini untuk sebagai tenaga kerjanya kita memanfaatkan masyarakat sekitar seperti kelompok nelayan, ibu rumah tangga, dan UMKM dalam produksi pembuatan krisci ini. Nah, kemudian untuk mengembangkan peluang bisnis yang berdampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi krisci ini itu memiliki dampak secara signifikan, yaitu baik untuk ekonominya sendiri bagi pertumbuhan masyarakat di desa pesisir tentunya, kemudian untuk sosial yakni kesejahteraan ekonominya juga dapat memadai, dan lingkungan tentu kita dapat mengurangi dari limbah yang tercemar. Nah, kemudian untuk sasarannya yaitu yang pertama ada konsumen. Nah, konsumen ini secara umum masyarakat luas tentu bisa dikonsumsi oleh berbagai khalayak, baik itu anak-anak, orang tua maupun orang dewasa, kemudian kelompok
nelayan, ibu rumah tangga, dan UMKM itu sebagai proses pemasarannya, juga sebagai tenaga kerja. Kemudian pemerintah daerah tentu di sini berperan membantu pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan limbah yang ada di Cirebon. Oke, di sini ada beberapa ruang lingkup yang mana kita akan membahas terlebih dahulu. Ada ruang lingkup inovasi, yang mana untuk platform Krisi ini itu memang kita jelaskan kepada masyarakat di Desa Mertasinga. Kenapa kita mengambil di Desa Mertasinga? Karena pertama kali itu kita melakukan observasi dan yang mana observasi ini itu kita mengumpulkan berbagai macam data dan fakta di lapangan, yang mana memang ini tuh kita biar tahu dulu apa sih gitu solusi yang kita lakukan. Nah, maka dari itu tercetuslah Desa Mertasinga, yang mana di Desa Mertasinga ini memang merupakan salah satu desa potensial yang ada di wilayah Cirebon pesisir. Yang mana memang di Desa Mertasinga tersebut itu memang kaya akan hasil lautnya, hasil laut perikanan, yaitu salah satunya adalah udang. Nah, maka dari itu tercetuslah kami itu termotivasi untuk membuat Krisi tersebut. Nah, yang mana memang karena kita juga nanti memang mengadakan ada berbagai pelatihan di Desa Mertasinga tersebut. Lalu memang kita juga memanfaatkan potensi produksi udang dan sumber daya yang ada di Desa Mertasinga. Lalu kita juga meningkatkan ekonomi lokal di Desa Mertasinga tersebut, yang mana diharapkan dapat menambah lapangan pekerjaan baru. Lalu ada ruang lingkup pelayanan, yang mana pertama itu kita akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu, yang mana memang si kulit udang ini tuh dia memiliki nilai guna yang tinggi, dan juga kita mengadakan pelatihan bagaimana pembuatan Krisi tersebut. Lalu pada poin kedua kita adakan diskusi mengenai kendala apa saja ekonomi yang ada di Desa Mertasinga tersebut, yang mana dengan berdiskusi dengan para warga masyarakat di Desa Mertasinga itu, kita dapat mengetahui bahwasanya oh ternyata ini nih untuk kendala ekonomi yang ada di Desa Mertasinga, dan kita dapat ada solusinya tersebut. Lalu ada edukasi pemasaran dan strategi penjualan, yang mana kita nanti memang ada mengadakan seperti workshop kecil-kecilan itu. Jadi memang biar si Krisi ini tuh biar kena gitu, biasanya memang pasarnya kemana, terus juga kita nanti bakal mengadakan seperti segmentasi pasarnya itu seperti apa. Lalu ada ruang lingkup penerima manfaat, yang mana sudah pasti penerima manfaat itu Desa Mertasinga, yang mana memang Desa Mertasinga ini merupakan objek kami. Dan juga diharapkan sih Desa Mertasinga itu dapat menambah nilainya gitu, atau dapat menambah si value dari desa tersebut. Lalu poin kedua ada komunitas nelayan dan ibu rumah tangga, yang mana dua pelaku ini itu merupakan akan yang kami bina gitu. Lalu juga memang ini juga karena ibu-ibu rumah tangga itu kan sangat potensial bahwasanya ada di rumah, dan mungkin juga mereka juga nggak selamanya bekerja gitu. Jadi memang kita akan memanfaatkan dua komunitas tersebut, yaitu komunitas nelayan dan rumah tangga, yang mana ini dapat menjadi peluang baru. Lalu ada juga pemerintah dan dinas lingkungan hidup, yang mana ini dapat menjadikannya solusi dari limbah laut tersebut. Lalu juga ada industri seafood, hasil laut dan nelayan, yang mana memang dua ini itu kita membutuhkan pemasok si kulit udangnya ini, yang mana memang mereka berdua ini itu merupakan merupakan pemasok dari bahan baku kami. Lalu pada poin terakhir yaitu adalah UMKM di Cirebon, yang mana UMKM di Cirebon ini merupakan suatu wadah bagaimana sih Krisi ini itu dapat terjual. Next. Baik, selanjutnya di sini ada kebaruan dari inovasi snack Krisi itu, yaitu yang pertama ada pemanfaatan limbah kulit udang yang menjadi pangan fungsional. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh beberapa teman saya, bahwasannya biasanya kulit udang yang dianggap sebagai limbah itu dapat hadir sebagai snack sehat yang kaya akan ketosan dan juga kalsium, yang tentunya bermanfaat untuk baik menurunkan kolesterol ataupun hingga meningkatkan imun. Lalu yang kedua yaitu Krisi itu sendiri konsepnya itu memang menerapkan ekonomi sirkular. Jadi limbah hasil laut yang memang dibuang begitu saja tadinya itu kan dapat menjadi produk yang lebih bernilai, sehingga bisa mengurangi pencemaran lingkungan, juga bisa meningkatkan ekonomi lokal atau masyarakat sekitar Desa Mertasinga itu sendiri. Lalu selanjutnya produk Krisi sendiri itu berbeda dengan produk lainnya, seperti yang tadi juga sudah dijelaskan oleh teman saya, bahwasannya
Di sini kerici sendiri itu berbasis bahan baku lokal yang sangat melimpah. Selain itu juga prosesnya memang sangat sederhana dan harganya juga cukup terjangkau. Jadi memang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai fungsionalnya itu sendiri. Lalu yang terakhir juga di sini kerici itu tidak hanya berfokus pada produknya sendiri, tapi juga kita berfokus pada pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir itu sendiri. Karena proses ini kan tadi sudah dijelaskan juga melibatkan ibu rumah tangga, industri hasil laut atau nelayan, hingga komunitas lokal, sehingga yang pada akhirnya dapat menciptakan sebuah ekosistem ekonomi baru dan juga bisa meningkatkan pendapatan keluarga di wilayah lokal itu sendiri, seperti itu. Boleh next. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa tampilan anggaran, yaitu terdiri dari yang pertama ada modal awal, yaitu ada dari mulai peralatan produksi sederhana, lalu juga ada pengurusan dari legalitas usaha, lalu juga termasuk dari biaya produksi awal, yaitu mencakup bahan baku tentunya, lalu tenaga kerjanya juga diperhitungkan, dan juga biaya lainnya atau masuk ke overhead, lalu juga di sini ada biaya operasional per bulannya hingga biaya proyeknya. Jadi keseluruhan dari total anggarannya itu berkisar sekitar Rp37.045.000. Boleh next. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat proses bisnis, yaitu tahap pertama tentunya kita harus mendapatkan sebuah bahan baku utamanya dulu, yaitu kulit udang. Kita mendapatkan kulit udangnya itu dari industri hasil laut atau nelayan yang ada di wilayah desa Mertasinga. Nah, lalu setelah kulit udangnya didapatkan, itu dilakukan pemrosesan pembersihan, sterilisasi hingga pengeringan. Nah, lalu setelah dikeringkan, si kulit udangnya itu dijadikan tepung kulit udang. Nah, selanjutnya setelah menjadi tepung, itu diolah bersama bahan lain, dicampur hingga membentuk sebuah adonan. Yang adonannya itu akan berbentuk seperti keripik atau crackers. Nah, lalu setelah proses produksi itu semua jadi, kita juga melakukan proses distribusi dan juga promosi, yaitu guna menjangkau pasaran lebih luas, yaitu bisa melalui yang pertama kami mempromosikannya lewat marketplace online, yaitu seperti Shopee, Tokopedia, dan e-commerce lain. Lalu yang kedua juga kami mempromosikan lewat toko oleh-oleh dan juga pusat kuliner. Dan yang ketiga itu juga melalui minimarket hingga toko yang menjual terkait dengan makanan kesehatan di perkotaan. Dan yang terakhir juga melalui seperti event-event UMKM atau pameran dan bazar seperti itu. Boleh next. Selanjutnya ada beberapa dampak. Itu pertama kita akan membahas dulu dampak lingkungan, yang mana memang dampak lingkungan ini memiliki dampak yang signifikan, bahwasanya dari kita pemanfaatan limbah kulit udang ini itu diharapkan memang kita itu mengurangi limbah laut. Itu salah satunya adalah limbah kulit udang, yang mana itu nanti dapat mencemari limbah di lautan. Lalu yang kedua ada ekonomi, itu diharapkan dari pembuatan kerici itu kita dapat membuka peluang usaha baru dan juga dapat meningkatkan ekonomi sirkular di desa Mertasinga tersebut, dan juga dapat meningkatkan dan dapat juga meningkatkan pendapatan para masyarakat yang ada di desa Mertasinga. Lalu ada dampak sosial, dampak sosial ini itu kita juga dapat meningkatkan kesadaran atau lifestyle ataupun gaya hidup dari para yang mengkonsumsi kerici tersebut. Next. Baik, selanjutnya ada tampilan lampiran-lampiran yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Di sini ada tampilan dari produk kerici seperti yang di depan sudah saya bawa juga. Ini adalah produk dari kerici yang sudah kami buat. Kemudian Desa Mertasinga di sini yang dijadikan sebagai tempat observasi kami dari pembuatan kerici. Lalu kenapa kita mengambil Desa Mertasinga? Tentu karena Desa Mertasinga sendiri itu kan merupakan salah satu desa pesisir ya yang ada di Cirebon. Jadi karena di sana juga banyak masyarakatnya itu bermata pencarian sebagai nelayan, dan tentu dari gambar foto di samping juga menunjukkan bahwa masih banyak sekali limbah dari hasil sisa laut yang bertumpukan, sehingga dari situ kami terinisiasi ingin membuat sebuah ide berupa kerici ini dengan memanfaatkan hasil limbah laut dari sisa kulit udang menjadi sebuah produk yang dapat bernilai fungsional. Boleh di next. Nah, kemudian di sini juga kami telah melakukan sosialisasi pada masyarakat di sekitar Desa Mertasinga, yang kemudian kami juga melakukan sebuah pembuatan produk kerici. Jadi setelah sosialisasi atau
workshop itu kepada khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga. Di sana kita memberdayakan ibu-ibu rumah tangga ini untuk bisa membuat inovasi produk Christie. Boleh di next. Nah, kemudian ini untuk tampilan bentuk Christie-nya, next. Nah, berikut ini adalah proses pemasaran yang kami lakukan. Itu kita dengan memanfaatkan marketplace, kemudian melalui platform WhatsApp juga dan juga Instagram. Boleh di next. Ya, kemudian di sini ada salah satu foto pelanggan Christie atau konsumen Christie. Kemudian di sini ada salah satu tempat pembuatan produksi Christie. Boleh di next. Nah, berikut adalah tampilan proyeksi laporan keuangan Christie selama periode 2 bulan. Triwulan. Next. Nah, berikut adalah tampilan video dokumentasi, ada QR code yang bisa Bapak Ibu scan untuk melihat lebih jelas terkait data-data dari mulai awal proses kita observasi sampai kita melakukan tahap pembuatan Christie. Next. Oh, ya, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Salam jumpa kembali ya. Iya. Kemarin ini Mbak sudah mempresentasikan tapi dengan karya yang berbeda Tahun kemarin itu produknya teknologi, Bu. teknologi Bukan, jadi buat semacam sistem aplikasi untuk kayak administratif guru dan siswa di sekolah gitu. Ya. ya, luar biasa ini dari UGJ itu inovasinya dan berani untuk bisa mempresentasikannya, luar biasa sampai di tahapan 10 besar. Baik, saya memang dari kecil sudah tinggal di Pertasina. Kalau liburan itu ikut MEKAI, tahu MEKA? Tahu nggak MEKAI? Mekai, nggak tahu, Bu. Itu istilah kalau mengupas kerak rajungan, namanya MEKA, seperti itu. Jadi kalau saya liburan di sana, memang saya tidak asing dengan daerah lokasinya seperti itu. Jadi memang di sana penuh dengan limbah. Tetapi yang kenapa bentuknya itu selalu makanan? Dan UMKM seringkali biasanya produknya itu adalah makanan dan nilainya itu belum bisa bersaing menjadi produk yang menjadi khas nasional. Contohnya adalah UMKM juga yang sama kalau di Jogja itu bakpia seperti itu. Lalu ada inovasi lagi yang di Bandung, cheese cuit. Itu adalah produk-produk yang memang produk UMKM tapi bisa go nasional. Nah, produk seperti ini banyak. Kenapa memilih inovasi yang seperti ini? Karena memang sudah ada. Saya berharap sebenarnya mungkin tambahannya inovasi seperti menjadi taman ikan atau limbahnya itu bisa dijadikan bahan lain, produk-produk lain, itu akan menjadi sebuah inovasi yang luar biasa. Mari itu dulu pertanyaannya, mengapa memilih inovasinya itu menjadi inovasi makanan yang sepertinya berat gitu ya. Kalaupun memang berat, ya bagaimana caranya supaya ini bisa go nasional, menjadi sebuah identitas dari Cirebon, inovasi yang terakhir dari identitas Cirebon. Ya baik, sebelumnya terima kasih Bu atas pertanyaannya. Izin menjawab kenapa kami sendiri untuk produk inovasinya itu berupa makanan. Karena pertama, untuk identifikasi masalah sendiri kan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kita menilik dari potensial di Desa Mertasinga itu kan karena banyaknya limbah. Salah satunya itu limbah perikanan gitu kan. Nah, tentu dari banyaknya limbah ini kita terobjektifikasi pada salah satu hal, yaitu pada sisa kulit udang ini, sehingga kita berpikir untuk bagaimana cara memanfaatkan limbah ini menjadi sebuah produk yang bernilai guna. Nah, lalu untuk keluarannya sendiri mengapa harus makanan atau bukan yang produk lain gitu. Nah, karena di sini karena tujuan kami adalah untuk komersil. Nah, jadi kenapa makanan? Karena makanan itu menurut kami itu lebih mudah untuk dipasarkan atau diperjualbelikan. Yang pertama itu, kemudian yang kedua dari segi proses pembuatannya, kemudian untuk disosialisasikan di masyarakat juga itu jauh lebih mudah gitu dibandingkan kita membuat sebuah produk dalam bentuk barang yang mungkin dari segi permodalan pun akan lebih besar gitu. Dan untuk pemasarannya sendiri tentu
membutuhkan waktu yang terbilang cukup sulit gitu dibandingkan kita menjual makanan. Nah, karena menjual makanan minuman sendiri itu kan kita bisa menjangkau dari segmentasi pasar yang lebih luas, seperti anak muda, Gen Z, orang tua, remaja dan lain sebagainya seperti itu. Nah, selain itu kita juga di sini kenapa berbicara karena terkait dengan inovasi sebuah snack sehat gitu. Karena tentu pertama kita terbuat dari bahan-bahan alami, kemudian permasalahan yang kedua juga memang untuk snack-snack ini sudah banyak Ibu untuk secara umumnya yang jualan snack. Cuman rata-rata itu kebanyakan terbuatnya dari bahan-bahan kimia, pengawet dan lain sebagainya. Sehingga di sini kami juga peduli pada kesehatan masyarakat sekitar bahwa mereka tetap bisa ngemil secara sehat tanpa takut terkena obesitas atau penyakit-penyakit lain sebagainya yang tentu tinggi kalori gitu. Jadi makanya Crispy ini kita buat sebagai snack yang bukan hanya sebagai makanan, tetapi juga snack sehat yang rendah kalori sehingga baik untuk dikonsumsi oleh berbagai kalangan usia seperti itu. Udah. Ya mungkin cukup sekian dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu atas masukan, kritik dan sarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.